Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Afriza Firmansyah dari kelas Bela Negara G109 akan menyampaikan terkait dengan implementasi nilai-nilai bela negara dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia dari perspektif hukum tata negara. Bela negara dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang memiliki keterkaitan secara fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mencakup terkait kesadaran untuk berbangsa, cinta tanah air, yakin kepada Pancasila, rela berkorban, dan serta memiliki kemampuan awal untuk melakukan bela negara. Di sisi lain, penegakan HAM menjadi indikator penting bagi Indonesia, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Dalam perspektif hukum tata negara, keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu menjadi esensi, serta menjadi implementasi dari nilai bela negara yang dapat menghormati HAM. Dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur perlindungan kedaulatan sambil menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya. Implementasi nilai bela negara dalam penegakan HAM memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat karena diatur secara eksplisit yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam bab 10A Undang-Undang 1945, khususnya dalam pasal 28A sampai 28J yang merupakan hasil dari amandemen pada tahun 2000. Pasal 28J ayat 2 secara tegas mengatur bahwa pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perlindungan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu kehidupan masyarakat yang demokratis. Dapat kita lihat bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia terdapat beberapa lembaga negara yang bukan strategis dalam mewujudkan implementasi dari bela negara tersebut. Contohnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar. Kewenangan judicial review ini dapat membatalkan segala jenis undang-undang yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan apabila terbukti dapat melanggar hak-hak konstitusional warga negaranya. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga telah menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan penyadapan dan penggeledahan supaya tidak melanggar hak privasi warga negara, serta putusan yang menegaskan bahwa peradilan militer tidak boleh mengadili warga sipil karena bertentangan dengan prinsip equality before the law. Putusan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa dalam negara hukum tidak ada kekuasaan yang lebih kebal dari konstitusi. Tidak ada kekuasaan baik di bidang pertahanan dan keamanan yang dapat merenggut hak-hak bagi warga negaranya. Selain itu, terdapat Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi dalam lingkup peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara yang memastikan bahwa penegakan hukum dalam konteks bela negara tetap sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Mahkamah Agung memiliki kewenangan kasasi dan peninjauan kembali untuk dapat mengoreksi putusan pengadilan yang dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dan HAM. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga dapat membatalkan segala bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan sampai peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang maupun HAM. Selain itu juga terdapat komisi yang dibentuk sebagai lembaga penegak HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengkaji, meneliti, melakukan penyuluhan, pemantauan, serta melakukan mediasi terkait segala bentuk HAM, termasuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat, untuk kemudian dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penuntutan. Dalam konteks bela negara, Komnas HAM dapat melakukan pemantauan terhadap operasi-operasi keamanan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran HAM, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait perbaikan kebijakan pertahanan dan keamanan yang diperlukan. Selain itu, terdapat lembaga legislatif seperti DPR dan DPD yang menjadi representasi rakyat untuk melakukan fungsi pengawasan politik terhadap segala kebijakan eksekutif, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Melalui mekanisme hak interpelasi, hak angket, maupun menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar, DPR dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas kebijakan pertahanan keamanan yang berpotensi dapat melanggar HAM. Fungsi anggaran juga menjadi bentuk instrumen kontrol yang efektif
karena setiap kebijakan pertahanan dan keamanan pasti memerlukan alokasi anggaran yang besar, sehingga persetujuan dari DPR menjadi penting agar memastikan akuntabilitas dari penggunaan anggaran tersebut. Implementasi nilai-nilai dari bela negara sendiri yang dalam kaitannya sudah terkait dengan penegakan HAM juga harus memperhatikan prinsip negara kesejahteraan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara tentu bukan hanya dalam konteks pertahanan militer, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negaranya. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Dalam sudut pandang hukum tata negara, prinsip checks and balances juga berperan penting dalam pengimplementasian bela negara yang menghormati HAM. Sistem ini memastikan bahwa kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pertahanan dan keamanan dapat diawasi oleh legislatif melalui fungsi pengawasan yang dapat dikoreksi oleh lembaga yudikatif melalui mekanisme peradilan yang sesuai. Implementasi nilai-nilai bela negara dalam penegakan HAM di Indonesia merupakan bentuk keniscayaan konstitusional yang dapat dijalankan dan harus dijalankan dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Dari perspektif hukum tata negara, tidak ada pertentangan secara fundamental antara keduanya karena sama-sama dijamin dalam konstitusi. Penegakan HAM yang konsisten merupakan wujud nyata dari bela negara karena melindungi martabat dan hak-hak konstitusional warga negaranya adalah hakikat dari keberadaan negara itu sendiri. Untuk memperkuat implementasi ini diperlukan penguatan fungsi checks and balances yang kuat antara lembaga negara, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta penguatan partisipasi masyarakat sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Dengan pendekatan hukum tata negara yang holistik dan menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama, Indonesia dapat mewujudkan sistem bela negara yang kuat dan beradab dalam menghormati hak asasi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, kesesuaian implementasi dari nilai-nilai bela negara serta penegakan HAM menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.